Baik, selamat pagi kepada anak-anak kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Baik, bagaimana keadaan, sehat semua? Sehat, Pak. Syukur sehat, Pak. Baik. Syukur. Pak, alhamdulillah. Baik, terima kasih karena kita semua sudah bergabung di classroom ini. Maka sebelumnya dulu saya cek bagi siapa anak-anak kami yang belum hadir pada saat ini, sesuai dengan link yang sudah saya kirimkan tadi, mohon diisi karena masih ada 3 orang yang belum mengisi, padahal sudah masuk di kelas. Jadi nanti walaupun Anda sudah masuk di kelas, kalau tidak diisi linknya itu, maka Anda tidak terdaftar di daftar hadir. Yang berikutnya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, maka saya himbau kepada peserta didik di masa pandemi ini agar selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, rajin cuci tangan, ketika keluar rumah tetap memakai masker, karena yang menjaga keluarga kita adalah pribadi kita sendiri. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami, Ane. Kepada anak kami disilakan. Baik, Pak. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami Ane yang telah memimpin dalam doa. Mudah-mudahan hari ini kita semua dapat berkah dan anugerah. Jadi untuk itu, kepada peserta didik kami, pada pertemuan berikutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar. Ini ya, tentang bentuk aljabar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka anak-anak kami sudah mengerti dan paham apa saja yang disebut dengan bentuk aljabar itu. Ingat, pembelajaran kita sebelumnya adalah erat sekali kaitannya pada materi kita saat ini. Jadi tolong diingat dan tolong dipahami apa saja materi-materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada materi kita saat ini, yaitu tentang operasi pada bentuk aljabar. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih belum muncul di sini. Mungkin Bapak lupa buka filenya, Pak. Tapi di kami sudah muncul, Pak. Sudah, Bu. Baik. Perhatikan ini aljabar. Pada aljabar, yang pertama dulu ada kompetensi inti, di mana KI3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempatnya yaitu mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Maka ada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Ada 4 nanti, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Indikator pencapaian, yaitu menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari indikator ini, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang harus dicapai oleh anak-anak kami, yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar, baik dia operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang masuk kita pada operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum itu, ini sering ada kalimat bahwa kamu adalah matematika yang paling rumit. Walaupun matematika ini paling rumit, tapi ingat, matematika ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi, bisa kita kalikan, bahkan bisa kita membagi. Jadi, saya harapkan nanti kepada anak-anak kami, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, mohon di pola pikirnya, di benak anak-anak kami, jangan ada matematika itu paling rumit. Tetapi jadikan bahwa matematika itu sebagai bahan permainan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk lebih jelas, satu persatu kita bahas tentang operasi hitung bentuk aljabar, baik dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perhatikan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, maka suatu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu ada syaratnya. Inilah yang kita pelajari sebelumnya pada bentuk aljabar, yaitu tentang suku. Pada aljabar kemarin yang sudah kita pelajari, ada 2 bentuk suku, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Bagus. Jadi, pada penjumlahan dan pengurangan, erat sekali kaitannya dengan suku sejenis. Kenapa? Karena pada bentuk aljabar, baru bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan bentuk aljabar itu apabila sukunya sudah sejenis. Jadi itulah syarat utama pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu 2 suku atau lebih adalah sejenis, dan itu baru bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Kemudian, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, maka ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Pada sifat komutatif, yaitu jika A ditambah dengan B, maka sama dengan B ditambah dengan A. Misalnya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada bab 1, pada bilangan bulat, misalnya 1 tambah 2, maka sama dengan 2 tambah 1. Kalau A dikurang B, maka tidak sama dengan B dikurang A. Sekali lagi, kalau A dikurang B, maka tidak sama dengan B dikurang A. Sekarang sifat asosiatif. Bentuk pertama pada sifat asosiatif ini yaitu jika A ditambah B, kita kelompokkan ini, baru kita tambah dengan C, maka sama dengan A, kita kelompokkan juga B tambah C. Jadi ini juga hasilnya sama. Tapi ketika
jika A dikurang B kurang C, maka tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Dan sifat yang terakhir adalah distributif, yaitu A dikali dengan B plus C sama dengan, ini kita kalikan ini di dalam, A kali B, ini dia, baru ditambah A kali C. Demikian juga, jika A dikurang B dikali dengan C, maka sama dengan A kalikan dengan C dikurang B kita kalikan dengan C. Inilah sifat daripada penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Perhatikan contoh soal. Anda perhatikan contoh soal. 3A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B kurang 3C. Maka sama dengan, sesuai dengan syarat tadi, baru bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan bentuk aljabar itu apabila variabel atau memiliki suku sejenis. Maka penyelesaian ini kita lihat dari bentuk contoh soal, maka kita satukan mana-mana variabel yang sudah sama. Ini variabel yang sudah sama, kita kelompokkan itu. Ini 3A ditambah dengan A, ditambah dengan 6A, itu satu kelompok. Ingat variabelnya sama dan berpangkat sama. Ingat konsep variabel kemarin, ketika ada variabel, maka sudah jelas koefisien ada. Kalau tidak ada variabel, maka koefisien tidak ada. Sama halnya, kalau guru ada, maka siswa juga ada. Kalau siswa tidak ada, sudah jelas guru tidak ada. Jadi itulah contoh kehidupan sehari-hari tentang variabel dan koefisien. Kita lanjutkan penyelesaian ini. Ini kita kelompokkan, demikian juga negatif 2B ditambah dengan 4B. Ini negatif 3C ini dia berdiri sendiri. Maka setelah kita kelompokkan dia, sesuai dengan sifat tadi, lihat variabelnya sama, maka koefisiennya kita jumlahkan. Maka 3 ditambah 6 sama dengan 9, variabelnya itu A. Artinya ini satu kelompok. Jadi suatu aljabar kita jumlahkan ketika dia satu kelompok, dia satu desa, dia satu kampung. Jadi tidak mungkin kampung A kita satukan mereka kampung B. Jadi perhatikan di sini 3A, berarti ini kampung yang pertama, ini juga kampung pertama. Jadi bisa kita satukan kelompok ini. Makanya bisa kita jumlahkan koefisiennya 3 tambah 6 sama dengan 9A. Demikian juga ini negatif 2B plus 4B. Maka variabelnya sama, maka koefisiennya kita jumlahkan negatif 2 ditambah dengan 4. Ingat pada bilangan bulat kemarin, ketika ini negatif, ini positif, bagaimana supaya cepat mendapatkannya? Jadikan ini sebagai utang, ini adalah sebagai keuntungan. Sehingga lebih besar keuntungan daripada kerugian. Jadi ini kerugian, kita jadikan ini rugi, ini positif ini tetap kita jadikan untung. Jadi keuntungannya sama dengan 2. Karena variabelnya ada, berarti ini variabelnya B. Ini negatif 3C, dia berdiri sendiri. Sehingga hasilnya sama dengan 9A plus 2B dikurang 3C. Contoh yang kedua, 5ABC dikurang 3Y dikurang 6X. 5ABC dikurang 3Y dikurang 6X. Maka untuk menyelesaikan ini, kita selalu mengingat syarat tadi. Perhatikan di sini ada 3 suku. Ini ada 3 suku. Maka suku yang pertama, ini suku yang kedua, ini yang suku yang ketiga. Ketika kita melihat suku ini, maka suku ini berbeda. Sekali lagi, ini suku ini berbeda, sehingga tidak ada suku sejenis. Maka untuk menyelesaikan ini, karena tidak ada suku sejenis, maka penyelesaiannya itu adalah soal itu sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa kita jumlahkan, tidak bisa kita kurangkan, karena melanggar aturan daripada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk yang ketiga, yaitu 4
dikali 2X ditambah 3. Ini 4 dikali 2X ditambah 3. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan, dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan, siapa yang sudah dapat jawaban ini? Siapa yang bisa menjawab 4 kali 2X ditambah dengan 3? Ini senyum-senyum, ini anak kami Sarifudin. Bagaimana anak kami Sarifudin? Berapa jawabannya? Kayaknya hilang sinyal, Pak. Hilang sinyal. Iya, nggak gerak itu, Pak. Yang nampak di mana? Oh, Pak Sarifudinnya nggak nampak, Pak. Kayaknya hilang sinyal dia. Oh, coba anak kami aneh. Berapa jawabannya? Saya coba ya, Pak. Itu Ya. 4 kali 2X, 8X. Lalu Ya. ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 8X tambah 12. Baik. Artinya jawaban teman Anda belum tentu benar, belum tentu salah. Mari kita cek apakah jawaban teman Anda sudah benar atau belum. Sebelumnya dulu, terima kasih atas jawaban anak-anak kami. Maka sekarang kita coba perhatikan. Ini dia, jawabannya adalah 8X ditambah 12. Betul, berikan dulu tepuk tangan sama teman Anda. Baik, kita lanjutkan. Ini yang 8X ditambah 12. Sesuai dengan penjelasan teman Anda tadi, ini 4 ini kita kalikan terhadap 2X. 4 kali 2X sama dengan 8X. Berikutnya 4 kita kalikan dengan 3, makanya 12. Ini sederhanakan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ini ada 4 soalnya nanti. Soal yang pertama, secara bersama-sama kita kerjakan. Bagian A, 4X ditambah 5Y, min X plus 2Y. Maka Anda perhatikan sesuai dengan langkah-langkah tadi pada penjumlahan dan pengurangan. Variabelnya kita satukan, variabel yang sama kita satukan. Ini 4X dikurang dengan X, ini dia. Kemudian 5Y ditambah dengan 2Y. Karena variabelnya sama, maka koefisien kita jumlahkan. Ingat, min X ini ada koefisiennya. Sekali lagi, ingat, min X ini ada koefisiennya. Berapa koefisiennya? Siapa yang bisa? Anak kami jawab, berapa koefisiennya di sini? 1, Pak. 1. Siapa lagi yang bisa? 1. Itu jawabannya sudah benar tetapi kurang tepat. Yang paling tepatnya apa? Berapa ini koefisiennya? Anak kami aneh? Negatif 1, Pak. Bagus. Terima kasih kepada anak kami aneh. Ini negatif 1. Ingat tandanya. Ini ada negatif. Berbeda kalau ini positif, baru jawabannya 1. Ini teman kalian si Nuri tadi itu sudah benar, tetapi kurang tepat. Tapi yang paling tepatnya adalah negatif 1. Demikian juga ini 5Y ditambah 2Y, variabelnya sudah sama, maka koefisiennya kita jumlahkan. Berarti ini 4, karena ini tadi min 1, maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Variabel X, dan 5 ditambah 2 sama dengan 7 variabel Y. Sekarang bagian B. Silakan dicoba. Saya kasih waktu 1 menit. Ini pengerjaan ini sebenarnya boleh tidak kita kerjakan di buram. Lihat saja konsepnya, variabelnya sama, bisa dijumlahkan, dikurangkan. Kalau dia berdiri sendiri, maka tetap berdiri sendiri nanti jawabannya. Bagian B, siapa yang sudah dapat jawabannya? Bagian B? Pak, coba Pak. Ya, silakan, Nak. Jawabannya negatif 6Y ditambah Z kurang 6. Oke, baik, mari kita lihat. Artinya ingat, jawaban belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi mari kita buktikan secara bersama-sama.
Jadi penyelesaiannya dulu, ini negatif 7Y ditambah Y, ditambah Z, ditambah 6. Baik, ini salah penulisan Bapak. Ini sebenarnya ini adalah negatif 6Y. Ini ya, negatif 6, ini salah penulisan. Dan sebenarnya ini sengaja saya. Sengaja saya, bagaimana antusias Anda menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Ya, ini jawaban teman Anda tadi sudah benar. Jadi 6Y, negatif 6Y ditambah Z ditambah 6. Karena ini negatif 7, berarti utangnya ada 7. Di sini ada koefisiennya 1. Jadi ada keuntungannya di sini 1. Maka ketika kita punya utang, maka kita bayarkan dulu utang kita sepanjang apa yang kita dapatkan. Berarti ini 1 keuntungan kita bayar utang kita, maka utang kita masih tersisa, yaitu 6. Jadi jawaban yang sebenarnya ini adalah negatif 6Y plus Z plus 6. Bagus, terima kasih kepada anak kami. Sekarang bagian C. Siapa yang sudah dapat? Negatif Y, Pak. Negatif Y. Baik, kita coba. Kita lihat jawaban teman kalian Daniel. Apakah benar atau salah? Ini penyelesaiannya. Baik, ternyata benar penyelesaiannya yaitu negatif Y. Berikan dulu aplaus kepada teman kalian Daniel. Jadi negatif Y ini berasal dari mana? Ini dia di atas. Artinya X kita kurangkan dengan X plus negatif 8Y. Ini negatif 8Y ini kita tambahkan dengan 7Y. X dikurang dengan X. Artinya kalau kita bawa dalam bilangan bulat misalnya 3 dikurang 3. Berarti 3 dikurang 3 hasilnya apa? Habis dikurang. Habis dikurang itu nilainya yaitu 0. Ini negatif 8Y plus 7Y. Ini negatif 8 tambah 7 hasilnya adalah negatif 1Y. Jadi karena ini negatif 1 boleh tidak dituliskan menjadi negatif Y. Soal yang terakhir, siapa yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Baik, kita coba saja. Bapak coba saja. Anda lihat cara penyelesaiannya. Ini negatif, ini 9X, ini 9X, dikurang 7X, dikurang Y, plus 8. Ini variabelnya sudah sama, yang ada di dalam kurung itu satu kelompok. Kita kurangkan dengan Y, plus 8, maka sama dengan 9 kurang 7, 2, variabel X, 2X, ini berdiri sendiri, negatif Y ditambah dengan 8. Bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Masih gampang, Pak. Tidak, Pak. Saya paham, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Walaupun kita belajar daring, maka tidak menyalahi aturan, lebih giat anak-anak kami belajar dibandingkan dengan tatap muka. Jadi ini cepat sekali mengerti sama dengan pelajaran sebelumnya. Jadi mohon ditingkatkan dan disilakan dicari referensi buku yang lain. Dan ada link tadi sudah saya kirimkan, disilakan dibuka untuk lebih menunjang pemahaman anak-anak kami dalam mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan pada perkalian bentuk aljabar. Ini perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar ini, dia terbagi 3, yaitu ada perkalian konstanta. Ini ya. Ini ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Ingat, konstanta ini dia bentuk bilangan. Artinya perkalian antara bilangan dengan bentuk aljabar.
Perkalian suatu bilangan konstanta ini kita simbolkan dia K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini bentuk umumnya perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Bentuk yang pertama, K dikali dengan AX, maka sama dengan KAX. Artinya kita kalikan secara keseluruhan. Bentuk yang kedua, konstanta kita kalikan dengan bentuk aljabar, yaitu AX ditambah B. Maka cara penyelesaiannya ini nanti, K kalikan dengan AX, ini dia KAX, kemudian K kalikan dengan B, menjadi KB. Jadi bukan keluarga berencana ya. Ini matematika ini bukan keluarga berencana, tetapi KB. Setelah itu, Anda perhatikan contoh. Ini contoh, bentuk pertama ini adalah bentuk umum dari bagian A tadi, yaitu KAX sama dengan K kali A kali X. Maka demikian juga, ini bentuk, ini yang kedua ini adalah bentuk yang kedua bagian B. Maka Anda perhatikan contohnya. 4 dikali P tambah Q. Jadi 4 ini, perhatikan bentuk umumnya di atas, itu adalah K. P itu adalah AX. Q itu adalah B. Tetapi yang sebenarnya di sini, ini yang sebenarnya, P tambah Q di sini itu adalah menghasilkan juga konstanta ketika P tambah Q. Jadi kalau P tambah Q itu juga bisa menghasilkan konstanta. Jadi ketika pengelompokan seperti ini, maka kita kalikan. 4 ini kalikan dengan P, kemudian 4 kalikan dengan Q. Maka hasilnya 4 kali P, 4P, 4 kali Q, maka hasilnya 4Q. Sehingga hasilnya 4P ditambah dengan 4Q. Ini bagian B, 5 dikali dengan AX ditambah dengan BY. Inilah bentuk aljabarnya. 5 dikali AX ditambah dengan BY. Ini variabel di sini X, ini variabel Y, ini koefisien A, ini koefisien B dari variabel Y. Maka kalikan 5 kali AX, ini dia 5AX, kemudian 5 kali BY, maka hasilnya 5BY. Sehingga hasilnya sama dengan 5AX ditambah dengan 5BY. Bentuk yang kedua, yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Artinya aljabar kita kalikan dengan bentuk aljabar. Untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar dapat menggunakan cara sebagai berikut. Ini Anda perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Ini dia AX ditambah B, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini AX ditambah B dikali dengan CX tambah D. Maka untuk perkalian ini suku pertama, ini suku kedua. Suku pertama ini memiliki dua anggota, yaitu AX dan B. Suku kedua juga memiliki dua anggota, yaitu CX dan D. Suku pertama ini, masing-masing anggota dari suku pertama ini, kita kalikan terhadap suku kedua. Yaitu kalikan kepada CX dan D. Masing-masing anggota dari suku pertama. Yaitu AX ini kalikan terhadap CX. Ini dia AX kali CX. Ini dia AX dikali dengan CX. Kemudian, masih ada lagi anggota suku kedua. Maka, anggota pertama dari suku pertama kalikan kepada anggota suku kedua, yaitu D. Maka ini dia AX dikali dengan D. Setelah itu, karena anggota pertama pada suku pertama sudah kita kalikan terhadap suku kedua, maka anggota kedua dari suku pertama ini kita kalikan juga sama dengan bentuk yang pertama tadi. Kita kalikan pada suku yang kedua. Masing-masing anggota suku yang kedua, yaitu ini B kali CX. Ini dia BCX ditambah dengan B kali D. Ini dia
B kali D. Sehingga sesuai dengan sifat-sifat perkalian yang sudah kita pelajari pada bab pertama, pada bilangan bulat, ketika ada variabelnya sama, ini variabelnya sama, ingat sifat perkalian bilangan bulat kemarin, kalau angkanya sama atau variabelnya sama, maka kalau kita kalikan, pangkatnya bagaimana? Untuk anak kami Daniel, bagaimana pangkatnya? Anak kami Daniel? Oke, Ya, anak Pak. kami, ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kalau pangkatnya, kalau variabelnya sama, operasi yang terjadi adalah perkalian, bagaimana pangkatnya, nak? Apakah dikurangkan, apakah dikalikan? Ditambahkan, Pak. Bagus, itu ditambahkan. Jadi variabel pangkatnya di atas ini kita tambahkan. Ini punya pangkat ini 1, ini juga punya pangkat ini 1. Ingat sifat ketika pangkatnya 1, hasilnya adalah bilangan atau variabelnya itu sendiri. Jadi kita tambahkan pangkatnya, X, ini 1, ini juga 1, makanya X kuadrat. Ini A kali C. Makanya ini X kuadrat. Kemudian, ini yang barusan kita pelajari tadi. Ya, ini yang barusan kita pelajari tadi. Artinya di sini ada variabelnya sama, yaitu X. Ini variabelnya sama, X. Maka kita keluarkan variabel yang sama itu, kemudian yang lainnya kita kelompokkan. Berarti kalau X ini sudah kita keluarkan, maka tinggal AD. Ini dia AD. Ini juga X sudah kita keluarkan. Ini dia di luar, sudah kita keluarkan. Sama halnya dalam contoh kehidupan kita sehari-hari atau di kelas kita sekarang. Misalnya, kalau saya keluarkan sekarang anak kami Sarifudin, apakah masih ada di dalam kelas? Sudah jelas tidak. Demikian juga di sini. Ini sudah kita keluarkan, berarti dia berada di luar. Maka yang lainnya berada di dalam. Berarti hasilnya AD ditambah dengan BC kali X. Ini variabelnya tadi. Jadi kalau kita rubah lagi ini kembali ke bentuk awal. AD kali X ini A dx. BC kali X BCX. Berarti dia kembali ke bentuk awal, tidak menyalahi aturan. Ditambah dengan BD. Ini tadi BD. Berarti ditambah BD. Perhatikan contoh. Ini Anda perhatikan contoh. 2X ditambah 3 dikali dengan 3X dikurang 2. Maka sama dengan, perhatikan ini 2X ini, kita kalikan pada anggota suku kedua. Suku kedua di sini anggotanya adalah 3X dikurang 2. Ini kita kalikan. Demikian juga nanti 3, ini 3. Kita kalikan terhadap anggota suku kedua, yaitu 3X dikurang 2. Maka satu persatu kita kalikan, ini 2 kali 3, 6. X kali X, maka X kuadrat. 2X dikali min 2. Berarti positif, negatif, hasilnya negatif. Berarti 2 kali 2 variabel X, berarti ini negatif 4X. Berarti sudah selesai ini, maka yang sekarang yang ini. 3 kali 3, 9X. Dikurang 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Perhatikan di sini, 6X kuadrat di sini, dia berdiri sendiri. Berarti kita tuliskan di bawah 6X kuadrat. Perhatikan negatif 4X ditambah 9X. Ini variabelnya sama. Ini variabelnya sama. Ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari barusan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berarti ini variabelnya sama. Maka koefisien bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan. Maka negatif 4 ditambah dengan 9, berarti ini utangnya ada 4, keuntungannya juga 9. Maka dibayar dulu utangnya, masih beruntung dia berapa? 5. Makanya dia 5X dikurang dengan 6. Sekarang masuk kita pada perkalian pecahan pada bentuk aljabar. Bentuk perkalian bilangan pecahan
ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini bentuk umumnya, yaitu jika A per B dikali dengan C per D, maka sama dengan AC per BD. Atau pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Ini kalau semasa saya waktu SD, maka untuk lebih cepat memahami perkalian ini sering dikatakan atas kali atas, bawah kali bawah. Yang artinya duluan kita kalikan yang di atas, setelah itu baru kita kalikan di bawah. Ini saya masih ingat ada lagu waktu saya SD, mudah-mudahan anak-anak kami sudah pernah mendengarkan lagu ini, kalau belum nanti kita nyanyikan secara bersama-sama. Silakan didengarkan dulu, ini lagu nyanyiannya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jangan lupa ya teman, tetap selalu ingat. Itulah perkalian pecahan. Bagaimana, sudah pernah Anda dengar lagu itu? Bagaimana anak-anak kami, sudah pernah Anda dengar? Belum, Pak. Sudah? Pernah, Pak. Baru ini. Belum, Pak. Pak. Nah, Oke, karena belum, mari kita nyanyikan supaya lebih refresh kita lagi. Mari kita lakukan, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Ini ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jangan lupalah teman, tetap selalu ingat, itulah perkalian pecahan. Kita nyanyikan ya, biar saya nyanyikan dulu lagunya. Di atas, bawah kali bawah, jangan lupalah teman, tetap selalu ingat, itulah perkalian pecahan. Baik, nanti lagunya akan saya share di grup kita, silakan nanti dinyanyikan supaya anak-anak kami selalu mengingat tentang perkalian pada pecahan. Sekarang kita lanjutkan. Ingat bentuk umumnya di atas tadi, artinya kalau dia perkalian, kalikan saja pembilang di atas, kemudian baru kalikan penyebut. Perhatikan contoh. Tentukan hasil perkalian pecahan bentuk aljabar berikut. Ini 4 per 3A dikali dengan AB per 2. Tadi konsepnya di atas, bentuk umumnya di atas tadi, kita kalikan pembilang, inilah pembilangnya di atas, setelah itu baru kita kalikan penyebut. Maka Anda perhatikan penyelesaiannya, ini dia, 4 dikali dengan AB, ini dia, kemudian 3A dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 4AB per 6A. Ini kenapa 2B per 3? Karena perhatikan koefisien AB dan koefisien A. Ini koefisien AB di sini 4, ini koefisiennya A di sini adalah 6. Maka kita sederhanakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari di bab pertama, yaitu tentang FPB. Jadi FPB antara 4 dan 6 adalah 2. Maka antara koefisien ini, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini A dengan A. A dengan A. A dengan A, perhatikan pada pembilang operasi yang terjadi adalah perkalian pada pembilang. Pada penyebut juga operasi yang terjadi adalah perkalian. Maka ketika dibatasi atau operasi yang memisahkan antara pembilang dan penyebut adalah pembagian, maka variabel-variabel yang sama antara pembilang dan penyebut itu bisa kita coret, yang artinya habis dibagi. Berarti A di sini dibagi dengan A, habis dibagi, sehingga tinggal B. Sehingga jawabannya menjadi 2B per 3. Sekarang masuk kita pada pembagian bentuk aljabar.
ini pada pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ini nanti pembagian bentuk aljabar ini lebih mudah nanti anak-anak kami memahami kalau kita bawa dalam bentuk pecahan. Perhatikan bagian pertama, yaitu pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Ini contohnya, Anda perhatikan contohnya. Sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. 3xy dibagi dengan 2y. Perhatikan penyelesaiannya. Ini 3x, ini 3xy, ini adalah pembilang. Kalau kita bawa dia dalam bentuk pecahan, ini pembilang, ini penyebutnya. Jadi penyebutnya di sini adalah 2y. Perhatikan pada pembilang, variabel y, ada juga di penyebut variabelnya y. Operasi yang terjadi juga pada pembilang semua adalah perkalian. Demikian juga pada penyebutnya adalah perkalian, maka y dan y itu habis dibagi. Ini habis dibagi, maka tinggal 3x. Ini 3x. Karena ini habis dibagi, maka ini adalah tinggal 2. Maka jawabannya adalah 3/2x. Atau sering dikatakan faktor sekutu y. Ini faktor sekutu y. Maka faktor sekutu y ini habis dibagi, makanya 3/2x. Sekarang bagian B, yaitu pembagian pecahan bentuk aljabar. Pembagian merupakan inverse atau operasi kebalikan. Ini kata inverse ini adalah kata matematika. Kalau dia di bahasa Indonesia itu adalah atonim. Berarti kalau atonim itu adalah lawan atau balikan. Jadi kita menggunakan kata matematika yaitu inverse. Jadi inverse dari operasi perkalian. Inilah pembagian ini, inverse-nya atau lawannya atau kebalikannya adalah perkalian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan terhadap kebalikan pecahan tersebut. Ini contohnya. Jadi sekali lagi ingat konsepnya di atas. Ini konsepnya, dapat dikatakan bahwa membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan terhadap kebalikan pecahan tersebut. Untuk lebih memudahkan pada pembagian pecahan, ini ada lagu lagi yang selalu mengingatkan kita nantinya pada pembagian pecahan. Dan mudah-mudahan lagu ini nanti anak-anak kami selalu mengingat ketika ketemu dengan pembagian pada pecahan. Dan kita dengarkan secara bersama, setelah itu nanti kita nyanyikan lagi secara bersama-sama nantinya. Baik, kepada peserta didik kami, marilah kita bernyanyi. Ya, saya coba dulu, nanti kita serentak. Marilah kawan, belajar membagi pecahan, tetap selalu ingat. Pecahan pertama bentuknya tetap, pecahan kedua kita balikan, operasi bagi menjadi perkalian. Baik, itu tadi lagu. Lagu ini tetap saya ingat waktu saya SD. Dan mengingatkan saya juga ketika saya ketemu dengan pembagian pecahan. Untuk anak-anak kami sudah pernah mendengar lagu itu? Belum, Pak. Baru ini. Belum. Baik, nanti akan saya share. Nanti saya akan share. Itulah patokan yang utama pada lagu itu, selalu saya ingat. Maka saya transfer kepada anak-anak kami. Kenapa? Karena
ketika saya pahami, maka memang benar-benar tidak lupa kita nantinya pada pembagian pecahan. Tadi dari lagu itu dikatakan bentuk pertama tetap. Artinya pecahan pertama nanti tetap, kemudian pecahan yang kedua. Ini pecahan yang kedua ini kita balikkan. Artinya di sini kita balikkan, yang penyebutnya jadi pembilang, yang pembilangnya jadi penyebut. Itu arti dibalikkan. Kemudian yang pembaginya tadi, karena antara pecahan pertama tadi dengan pecahan yang kedua terjadi pembagian, maka kita inverse atau lawan dari pembagian itu menjadi perkalian. Makanya terakhir tadi dikatakan operasi bagi menjadi perkalian. Untuk lebih jelas bagaimana sebenarnya pembagian pada pecahan pada bentuk aljabar, maka perhatikan contoh. Ini contohnya 3A dibagi B, 3A per B. Inilah bentuk pecahan yang pertama tadi dari lagu. Pecahan yang pertama ini dia. Dibagi dengan C per 4B kuadrat. Inilah patokan kita pecahan yang kedua ini. Tadi pada lagu dibalikkan. Ini kan pembilang, maka kita balikkan pembilang ini nanti kita jadikan penyebut. Ini penyelesaiannya. Ini dia 3A dibagi dengan B. Kemudian yang C tadi kita jadikan dia penyebut. Ini dia di bawah. Sudah kita balikkan. Yang penyebut ini kita buat dia di atas jadi pembilang. Ini 4B kuadrat. Perhatikan ini operasi pembagian. Operasi pembagian menjadi perkalian. Setelah kita rubah ini, maka ingat perkalian. Apa tadi rumus pada perkalian? Apa bentuk umum daripada perkalian tadi? Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Atas kali atas, setelah kita kalikan atas, baru di bawah. Duluan atas, baru kita kalikan di bawah. Menjadi 3 kali 4, ini 12, ini A, ini dia B kuadrat. Per, kalikan penyebutnya. B kali C, yaitu BC. Sama dengan 12 AB per C. Kenapa ini 12 AB per C? Perhatikan di sini B kuadrat. Ini B kuadrat. Ini juga B. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin pada bilangan bulat. Selalu diingat. Sifat pada pembagian ketika variabelnya sama. Ini dia. Ketika variabelnya sama atau bilangannya sama, kalau kita bagi, bagaimana pangkat? Siapa yang masih ingat? Ketika variabel atau bilangannya sama, yang terjadi juga adalah pembagian. Bagaimana pangkatnya? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bagaimana pangkatnya? Pangkatnya dikurang, Pak. Bagus, benar sekali. Pangkatnya kita kurangkan. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Maka 2 dikurang 1, maka ini tinggal dibagi. Sehingga menjadi 12 AB per C. Jadi, dari uraian materi yang sudah kita pelajari hari ini, sebelum kita selesaikan, maka barusan tadi sudah saya kirim LKPD, lembar kerja anak-anak kami, disilakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya kirimkan di grup kita. Setelah dikerjakan nanti, maka disilakan di-share lewat WA pribadi saya. Kenapa? Mengantisipasi nanti di grup kita untuk banyak contekan. Jadi disilakan di-share secara pribadi nantinya di grup WA Bapak. Sekarang dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Semua tugas LKPD sudah masuk di WA Bapak. Maka
sekarang masuk kita pada evaluasi hasil belajar. Sejauh mana anak-anak kami menguasai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ini linknya, sudah saya kirimkan linknya. Pada evaluasi nanti, jangan lupa ikuti langkah-langkah yang sudah Bapak buat di atas, mulai dari nama, kemudian kelas, kemudian lihat tokennya, jangan salah masukkan tokennya nanti tidak terbuka. Perhatikan tokennya, silakan diisi. Waktunya di sana sudah tentu. Ya, waktunya di sana nanti sudah tentu, berarti kalau lama mengerjakan, maka nanti Anda tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Jadi silakan dikerjakan secara otomatis, nanti akan saya lihat dan saya pandu di sini. Saya kasih kesempatan kepada anak-anak kami untuk mengerjakan. Silakan. Baik, karena sudah selesai pada evaluasi, maka dari beberapa materi yang sudah kita pelajari untuk hari ini, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, disilakan anak-anak kami merangkum. Nanti akan saya kirimkan file ini ke grup kita, disilakan dirangkum. Yang lebih penting di sana adalah bentuk umumnya. Ya, yang lebih penting di sana adalah bentuk umumnya, karena bentuk umum itu adalah dasar kita mengerjakan sesuatu. Ya, jadi disilakan dikuasai semua bentuk umumnya, mulai daripada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan terakhir nanti adalah pembagian pada aljabar. Jadi untuk itu kepada peserta didik kami, karena waktu juga yang membatasi kita, karena mengingat ada Bapak Ibu guru yang mau masuk, jadi disilakan nanti dicari referensi lain pendukung dalam menunjang pembelajaran Anda di rumah. Nanti linknya sudah saya kirim, disilakan dibuka dan dipelajari. Di sana banyak sekali contoh. Materi kita berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Jadi disilakan dibuka buku paket yang sudah Anda miliki, sehingga nanti pada proses pembelajaran kita pertemuan berikutnya nanti lebih efisien. Jadi disilakan dibaca di rumah. Jadi demikian saja materi kita untuk hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ingat protokol kesehatan. Kemudian saya himbau kepada anak-anak kami, ada satu kalimat mengatakan bahwa silakan raih cita-cita Anda setinggi langit. Jangan, sekali lagi, silakan raih cita-cita Anda setinggi langit. Jangan jadikan penghalang orang lain. Jadi jangan jadikan penghalang orang lain dalam meraih cita-cita. Ingat itu. Jadi demikian saja atas perhatian. Sebelum kita tutup, maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita selalu senantiasa diberkati dan diridhoi. Kepada anak kami Nur, disilakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Marilah kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, demikian saja materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Makasih, Pak.